video pembelajaran sekaligus hiburan. Oke, ada lagi? Aku Bu, boleh. Aku sering menggunakan aplikasi TikTok, Instagram, surat berita online untuk mencari informasi terbaru. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Sipa dan Najwa. Oke, bagus sekali ya. Ternyata kalian semua sudah terbiasa menggunakan berbagai konten digital dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi tujuan belajar yang akan kita capai hari ini adalah kita dapat memahami pengertian konten digital, terus mengidentifikasi jenis dan karakteristik konten digital, terus menerapkan prinsip dasar dalam membuat konten digital, terus mengeksplorasi fungsi dan keunggulan masing-masing jenis konten digital. Oke, baik anak-anak, sebelum kita ke materi, mari kita bermain sebentar. Ibu akan menyebutkan potongan suku kata. Nah, kalian coba gabungkan menjadi kata yang benar ya. Kata-kata ini semuanya berhubungan dengan konten digital yang sering kalian jumpai. Siap? Ya. Saya teman-teman, di sini saya kebagian suku kata podcast. Saya kebagian e-book teman-teman. Saya kebagian infografis ya teman-teman. Saya kebagian media sosial ya teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Ternyata kalian sudah mengenal berbagai jenis konten digital seperti yang tadi disebutin kelompok 1, 2, 3 yaitu podcast, terus apa lagi? E-book, terus infografis, terus Media sosial. Oke, hebat ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai ke pembahasan materi ya, yaitu tentang konten digital. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian dari konten digital. Nah, jadi konten digital adalah segala bentuk informasi atau media yang dibuat, disimpan dan distribusikan dalam format digital melalui platform online. Konten ini dapat diakses secara instan melalui internet dan mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video. Oke, jadi konten digital juga bisa diakses lewat perangkat elektronik. Contohnya kayak handphone, laptop, sama komputer. Oke, nah sederhananya konten digital itu isi atau materi yang kita lihat ya, yang kita lihat, dengar, terus nikmati di dunia maya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan jenis dan karakteristik konten digital. Ada berapa? Ada. Nah, ada 5. Oke, yang pertama itu konten teks. Nih, jadi konten teks ini berbasis tulisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, gagasan atau cerita. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama mudah dibuat dan diedit. Yang kedua dapat disertai dengan hyperlink untuk referensi. Yang ketiga memerlukan keterampilan menulis yang baik. Jadi di konten teks ini kita harus mempunyai keterampilan menulis yang baik. Jadi nggak sembarangan kita menulis dengan acak-acakan. Jadi kita harus tapi buat serapi mungkin ya konten teks itu. Oke, jadi contoh konten teks itu kayak misal artikel blog, terus e-book, berita online, sama caption medsos atau media sosial. Oke, lanjut kita ke yang kedua, yaitu konten gambar atau visual. Nah, jadi konten ini menyampaikan informasi atau pesan melalui elemen visual. Jadi karakteristiknya nih sama ada 3 ya, kayak konten teks. Oke, yang pertama yaitu menarik perhatian lebih cepat dibanding teks. Nah, jadi gambar ini lebih menarik daripada konten teks ya. Oke, yang kedua dapat menyampaikan informasi kompleks secara ringkas. Yang ketiga mudah dibagikan di media sosial. Oke, contohnya ini konten gambar ini kayak infografis, poster, fotografi, dan ilustrasi digital ya. Oke, lanjut ke 3, jenis konten digital yang ketiga. Jadi konten ini berbentuk rekaman suara ya. Pasti kalian udah pada tahu ya konten audio itu kayak gimana. Oke, jadi rekaman suara untuk menyampaikan informasi, cerita atau hiburan. Nah, karakteristiknya yaitu dapat dikonsumsi tanpa melihat layar. Nah, jadi kalian bisa sambil rebahan mendengarnya gitu. Bisa kalian melihat tanpa melihat layar apa ya. Jadi kalian cuma bisa mendengarin suaranya gitu. Oke, yang kedua cocok untuk multitasking. Apa sih itu multitasking? Yaitu kemampuan untuk melakukan tugas secara bersamaan ya. Oke, yang ketiga memerlukan peralatan rekaman yang baik. Oke, apa aja sih rekaman yang diperlukan untuk konten audio? Ada yang tahu? Oke, jadi alat rekaman yang baik itu kayak mikrofon, terus HP ya, sama komputer. Oke, yang keempat yaitu jenis konten video. Nah, jadi konten ini menggabungkan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan pesan atau cerita ya. Nah, ini ada karakteristiknya yaitu sangat menarik dan interaktif. Nah, menurut kalian dari semua jenis konten apa sih yang menurut kalian menarik? Konten video, Ibu. Oke, bagus. Terus yang kedua memerlukan lebih banyak waktu dan keterampilan produksi. Yang ketiga efektif untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Nah, itu ya. Jadi contoh
video tutorial, sama film pendek dan animasi. Oke, kita lanjut ke jenis konten yang terakhir, yaitu konten interaktif. Oke, jadi konten ini memungkinkan pengguna yang untuk berinteraksi langsung, meningkatkan keterlibatan dan pengalaman pengguna. Nah, jadi karakteristiknya itu yang pertama meningkatkan keterlibatan pengguna, memerlukan teknologi atau pemrograman khusus. Yang terakhir yaitu cocok untuk edukasi dan pemasaran digital. Nah, contohnya itu kayak quiz online, simulasi atau game edukasi ya. Oke, di sini ada pembahasan ketiga yaitu Prinsip pertama yang penting adalah tipografi. Ini adalah seni memilih jenis huruf yang tepat. Dalam desain grafis, font bisa membawa pesan yang berbeda. Misalnya, huruf tebal dan tegas bisa memberikan kesan kuat, sementara huruf tipis dan melengkung memberikan kesan yang elegan. Kemudian ada warna. Warna memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan menciptakan emosi. Misalnya, warna merah sering dikaitkan dengan energi dan semangat, sementara biru memberikan kesan tenang dan profesional. Prinsip lainnya adalah tata letak. Ini adalah bagaimana elemen-elemen seperti gambar, teks, dan white space diatur dalam desain. Tata letak yang baik membantu membuat desain terlihat rapi dan mudah dibaca. Gambar dan ikon juga menjadi elemen penting dalam desain grafis. Gambar dapat membantu menyampaikan pesan dengan cepat, sedangkan ikon bisa digunakan untuk mempermudah navigasi atau membantu pembaca memahami informasi. Selain itu, penting untuk memahami konsep desain berbasis pengguna. Ini berarti desain yang kita buat harus memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya, saat mendesain antarmuka aplikasi, kita harus memperhatikan bagaimana pengguna berinteraksi dan memastikan navigasi mudah dipahami. Untuk menciptakan desain yang efektif, kita juga membutuhkan alat yang tepat. Beberapa aplikasi desain grafis yang populer adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Canva. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Photoshop, misalnya, sangat cocok untuk memanipulasi gambar, sedangkan Illustrator lebih untuk pembuatan grafis vektor. Terakhir, penting juga untuk mengikuti tahapan-tahapan dalam proses desain, mulai dari riset, membuat sketsa atau prototipe, hingga mendapatkan umpan balik dan memperbaiki desain berdasarkan masukan tersebut. Ini akan membantu kita menghasilkan karya yang benar-benar berkualitas. Jadi, itulah beberapa prinsip dasar dalam desain grafis. Dengan memahami elemen-elemen ini, kamu akan bisa membuat desain yang menarik dan efektif. Terima kasih. Pembahasan keempat yaitu fungsi dan keunggulan masing-masing jenis konten digital. Nah, yang pertama ada konten teks. Jadi fungsinya ini menyampaikan informasi secara detail dan mendalam, ya. Terus keunggulannya mudah dibuat, murah, dan cepat dibaca. Oke, yang kedua, Najwa kita baca. Konten gambar Fungsinya apa? menarik perhatian, memperkuat kesan, keunggulan visual lebih mudah diingat, efektif untuk branding. Oke, jadi konten gambar ini lebih menarik perhatian audiens ya, lebih menarik dan memperkuat pesannya ya. Oke, terus yang ketiga, siapa baca siapa? Yang ketiga. Konten gambar media belajar sambil beraktivitas, hiburan, penyampaian emosi, kemudian praktis dengan apa saja dan fokus. Oke, jadi konten audio ini media belajar sambil beraktivitas, hiburan, penyampaian emosi. Nah, itu fungsinya ya. Nah, keunggulannya itu praktis, didengarkan kapan saja tanpa fokus melihat layar HP. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu Mulia dibacain Bu. Konten video. Fungsinya memberikan hiburan, edukasi, sekaligus promosi secara lebih menarik. Keunggulannya lebih interaktif, dapat menggunakan audio, visual, dan teks. Oke, Aldi baca kamu yang terakhir yang kelima. Konten yang berlaku memberikan pengalaman untuk simulasi pembelajaran hiburan, keunggulan, meningkatkan keterlibatan dan pengalaman yang mendalam. Oke, nah ini fungsi dan keunggulannya. Fungsi dan keunggulannya konten teks, terus konten apa lagi? Konten gambar, terus audio, terus video ya, dan interaktif. Oke, anak-anak, sekarang mari kita lakukan pengamatan terhadap sebuah konten digital yang ada di media sosial ya. Kalian akan bekerja kelompok ya. Jadi ini kerjain secara kelompok. Nanti kalian presentasikan ke depan
digital yang kami rancang dapat bermanfaat karena bisa membantu teman-teman seusia kami mengatur waktu belajar lebih aktif dan tidak cepat bosan ketika belajar di rumah. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Oke, dengan cara ini kita bisa belajar memahami bahwa setiap konten digital itu punya jenis dan audiens yang berbeda ya. Jadi ini penting supaya kita bisa lebih bijak saat mengakses maupun membuat konten ya. Oke, untuk kelompok 1 bagus ya pemaparannya, boleh duduk kembali. Sekarang kalian masing-masing pilih salah satu jenis konten digital yang ingin kalian buat ya. Bisa berupa teks, gambar, audio atau video ya, atau konten interaktif. Nah, jadi setelah memilih kalian membuat rancangan kontennya di buku tulis kalian ya. Oke, nih misalnya kalau ibu memilih konten gambar, ibu bisa merancang poster digital dengan tema bijak menggunakan media sosial. Terus di dalam poster ibu akan menuliskan slogan singkat kayak tambahkan gambar yang menarik dan tentukan siapa audiensnya, misalnya remaja. Aku Bu, boleh. Aku pilih konten video Bu tentang cara menghemat kuota internet. Yes. Terus ada lagi? Aku Bu, Ya boleh. aku pilih e-book singkat, isinya kumpulan judul dan efektif Bu. Oke, ada lagi? Aku Bu, Boleh. aku pilih infografis Bu tentang bahaya cyberbullying. Oke, tentang bahayanya cyberbullying. Kalian sedang mengambil video apa? Ibu video TikTok tentang tips belajar cepat. Oke, bagus. Jadi termasuk jenis konten apa? Video Bu. Oke, jadi masuk kategori konten video ya. Nah, kalau tujuan kontennya apa kira-kira? Tujuannya edukasi Bu, karena memberi tips belajar. Oke, betul sekali ya. Sekarang menurut kalian siapa audiens yang dituju? Remaja Bu, karena yang diajarkan tips belajar untuk sekolah. Jadi kesimpulannya konten ini adalah video ya. Tujuannya untuk edukasi dan audiensnya apa Fikri? Audiensnya Remaja Bu. Jadi sekarang setelah kalian selesai membuat rancangan konten digital, silakan tukarkan rancangan kalian dengan teman sebangku atau kelompok lain ya. Jadi tugas kalian adalah membaca rancangan teman, lalu memberi tanggapan berupa saran untuk perbaikan ya. Jadi Ini rancangan aku tentang infografis bahaya cyberbullying. menurut aku bagus sekali karena informasinya jelas dan pakai poin-poin. Satu, mungkin ditambah gambar supaya lebih menarik untuk remaja. Oke, bagus ya. Tanggapan yang kalian berikan harus bersifat membangun ya. Jadi selain memuji hal positif, juga memberi saran hasil rancangan menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih untuk Safa dan Ayu. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, sekarang silakan kerjakan jurnal penilaian diri. Nah, ini isi dengan judul ya, sesuai dengan pemahaman kalian ya. Ini isi masing-masing. Oke, sekarang siapa yang mau berbagi hasil refleksinya? Aku, Bu. Boleh. Ke depan ya. Jadi, aku sudah paham kalau konten digital itu ada berbagai jenis Bu, seperti teks, gambar, dan video. Yang masih membingungkan, aku ingin tahu lebih banyak tentang cara membuat infografis supaya menarik. Oke, udah. Terima kasih. Oke, kita dulu. Bagus sekali ya. Berarti kamu sudah paham jenis konten dan punya rasa ingin tahu lebih lanjut ya. Itu sikap yang baik ya. Luar biasa refleksi kalian sangat jujur dan bermakna. Jadi jangan takut kalau masih ada yang membingungkan ya. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat kalian hari ini ya. Ibu sangat bangga karena kalian sudah aktif berdiskusi, saling memberi tanggapan dan berani menyampaikan refleksi ya. Itu menunjukkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi pembahasan terakhir yaitu kesimpulan ya. Nah, jadi konten digital adalah sarana komunikasi modern yang hadir dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video hingga interaktif. Jadi setiap jenis konten memiliki karakteristik, fungsi, dan keunggulannya masing-masing. Nah, oke, boleh dilanjutkan sama Nisa nih, lanjutkan dalam membuat konten digital penting untuk memperhatikan tujuan, target, audiensi, kualitas, kreativitas, serta etika. Dalam pemahaman ini, konten digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendidik, menghibur, mempromosikan maupun menginspirasi audiens. Oke. Nah, jadi ini kesimpulan dari pembahasan konten digital.
Iya, ada yang tahu ini bahasa apa? Bahasa Korea. Ada yang bisa membacanya? Bisa. Tidak. Oke. Jadi motivasi hari ini yaitu ibu bacain dengan versi bahasa Korea ya. Oke. 다른 사람들은 말해 당신의 꿈을 망치지 마세요. 당신의 성취로 그들의 진부가게 하세요. Nah, yang artinya jangan biarkan perkataan orang lain menghancurkan impianmu. Bungkam mereka dengan impianmu sendiri. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu bijak di dunia digital ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.